Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriatul Basito atau biasa dipanggil dengan Miss Alba. Hari ini kita akan fokus pada dua hal yang akan kita kaitkan satu sama lainnya. Tapi sebelum itu, Miss Alba akan share screen-nya ya. Tunggu sebentar. Okay, here I have two pictures. Some pictures. And tugas kalian adalah menarik benang merah atau menyimpulkan apa sih yang akan kita bicarakan hari ini. So the first picture is this one. The first slide of pictures is this one. Okay. The second one is this one, hard skills and soft skills. So, dari gambar pertama, kira-kira menurut kalian apa yang akan kita bahas? Kalau dari gambar-gambarnya ini di situ ada like vocal group or ya padus atau ini pramuka, kemudian banjari, ada seni bela diri. Kira-kira bahas apa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah kita akan membahas ekstra kurikuler. Tapi nanti dari slide kedua ini kita juga akan kaitkan ekskul dengan hard skills sama soft skills-nya. Oke. Seperti yang Miss Alba bilang tadi, main fokus kita atau main topik kita hari ini adalah membahas tentang ekstrakurikuler. So, kita mulai dengan time to plan. Di usia kalian sekarang ini, kalian sudah tidak boleh yang namanya hanya bersenang-senang. Pikirannya hanya, oh nanti aku sekolah itu buat cuma ngumpul sama temen, terus ngobrolin sesuatu, bahas A, B, C, tapi kalian lebih fokus ke senang-senangnya. Jangan. Kalian sekarang ini nanti kalau yang ambil CI, kalian cuma punya waktu 2 tahun sebelum kuliah. Kemudian yang excellent berarti kalian punya waktu 3 tahun sebelum kuliah. Setelah kuliah, apa jenjang yang kalian fase yang akan kalian tempuh, yaitu dunia kerja. Kita harus belajar untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk memperoleh atau masa depan kita itu akan lebih mudah, lebih cerah ibaratnya ya. Kita harus merencanakan dari sekarang. Nah, nanti berarti kan 2 tahun sebelum kalian kuliah, kemudian 4 tahun untuk kuliah, berarti kalian butuh 6 tahun dari sekarang atau 7 tahun dari sekarang untuk masuk ke dunia kerja. Untuk masuk dunia kerja itu ada 2 skills yang harus kalian miliki, yaitu yang pertama hard skill, yang kedua soft skills. 2 hal ini, terutama soft skills, itu lebih mudah untuk didapatkan ketika kalian kalian mengikuti sebuah organisasi atau perkumpulan atau sebuah atau bersatu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Maka dari itu salah satu wadah untuk mengasah soft skills kalian itu adalah ekskul. Kalau untuk hard skills di kelas pun kalian dapat, gitu ya. Kalian akan mendapatkannya sebentar. Kita bahas lebih lanjut hard skills, soft skills sekarang. Setelah ini, sorry. Jadi apa sih, Miss kok tiba-tiba membahas dunia kerja? Ya, karena nanti akan ada hubungannya hard skill sama soft skill itu akan berguna ketika kamu terjun ke dunia kerja. Kalian masih punya waktu 2 tahun di SMA atau 3 tahun di SMA, kemudian 4 tahun di kuliah untuk mengasah soft skills kalian agar lebih
bagus atau lebih kuat soft skills-nya. Nah, seperti yang hasil penelitian dari Mitsubishi Research Institute tahun 2002, mereka melakukan penelitian pada faktor-faktor apa sih yang memberi kontribusi keberhasilan dalam dunia kerja. Mereka menemukan 4 hal. The first one itu financial. Jadi mereka yang punya financial yang kuat, itu apakah berhasil dalam dunia kerja, dia hanya menyumbang 10%. Kemudian keahlian bidangnya. Keahlian bidangnya itu maksudnya kemahirannya. Kemahirannya kalau dokter berarti dia ilmunya atau ahlinya atau ya keahlian bidangnya tinggi itu hanya menyumbang 20% keahlian bidangnya. Kemudian working only 30%, and the biggest one yang menyumbang kontribusi keberhasilan dunia kerja itu adalah soft skill. Jadi Miss, mana sih yang penting, hard skills atau soft skills? Oke, kita bahas ya. Apa sih, sebelum kita bahas mana yang lebih penting, kalian harus tahu apa itu hard skills. Hard skills adalah penguasaan ilmu, ilmu pengetahuan, teknologi, atau keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Contohnya, di sini ada gambar dokter ya, di sini ya, ada 2 dokter di sini. Seumpamanya, hard skill yang harus dimiliki seorang dokter, atau gini aja, dokter, menurut kalian, dokter itu tugasnya apa? Atau ahlinya di bidang apa? Ahlinya bisa jadi, ya betul, mengoperasi orang atau mendeteksi penyakit penyakit pasien melalui gejala-gejala yang disampaikan oleh pasiennya, ya, atau merawat atau menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan izin Allah. Nah, apakah seorang guru seperti Miss Alba ini bisa menggantikan peran seorang dokter? Menurut kalian gimana? Ya, betul, tentu tidak. Karena Miss Alba sendiri sebagai guru tidak memiliki hard skill yang dimiliki oleh para dokter yang ahli dalam bidangnya. Begitu juga, seumpamanya contoh kedua, ada seorang petugas PLN. Petugas PLN yang mahir dalam ilmu apa ya, kelistrikan, anggap saja seperti itu. Apakah Miss Alba bisa menggantikannya? Tentu aja juga tidak ya. Karena itu terlalu berbahaya kalau kita tidak memahami atau memiliki atau menguasai ilmunya. Itu yang dinamakan hard skills. Jadi itu setiap profesi harus ahli dalam bidangnya sendiri-sendiri. Tidak semua profesi punya punya ilmu yang sama kayak gitu. Next, kita bahas soft skills. Sebelum itu, soft skill itu dibagi menjadi dua jenis. The first one itu interpersonal. Yang kedua itu adalah intra. Jadi ada inter, ada intra. Kita bahas dari yang inter dulu. Apa sih interpersonal skills? Interpersonal skills itu adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Itu inter ya. Ingat-ingat, interpersonal. Itu keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi kayak apa aja sih, Miss? Yang berhubungan dengan orang lain itu contoh leadership skills, kemampuan memimpin, kepemimpinan, negotiation skills, presentation skills, communication skills, relationship building skills, public speaking skills, self marketing skills, motivation skills. Jadi itu berhubungan dengan orang lain atau teamwork, kerjasama kalian itu diasah juga. Itu interpersonal, keterampilan yang kalian miliki dalam berhubungan dengan orang lain. Bernegosiasi. Contoh, kalian dalam satu kelompok ada 5 orang. Ada 5 orang ya. Dari 5 orang ini tidak mungkin kelima-limanya
memiliki pemikiran yang sama terhadap satu hal. Ya kan ya, pasti terkadang itu ada beda pendapat. Itu maklum dan itu bagus. Nah, bagaimana cara kalian itu bisa bernegosiasi sampai menghasilkan sebuah mufakat kayak gitu. Jadi itu adalah keterampilan kalian dalam public speaking juga, negosiasi, presentasi, itu adalah interpersonal skills. Next, yang kedua yaitu intra. Jadi yang pertama inter, yang kedua intra. Intra ini berbanding terbalik dengan inter. Kalau yang intra itu adalah keterampilan seseorang dalam mengatur diri sendiri. Jadi ini adalah skills yang bisa kalian rasakan sendiri. Yaitu pertama contohnya adalah time management, stress management, gimana kalian mengatur waktu, atau stress management itu maksudnya kalian nggak boleh stres, bukan. Semua orang itu wajar loh kalau dengan tekanan-tekanan dari banyak sisi itu manusia wajar untuk mengalami stres. Tapi dengan kalian memiliki soft skill yang bagus, kalian akan bisa mengatur atau bisa mengontrol. Oke, aku cukup stres sampai sini aja. Aku harus move on, aku harus bahagia sekarang ini. Itu namanya stress management. Kemudian ada change management, transforming beliefs, ada transforming character, creative thinking processes, goal setting and life purpose. Jadi ini hal-hal yang bisa kalian rasakan sendiri. Di sini juga ada contoh self confidence, jadi rasa percaya diri, kemudian self discipline. Jadi kalian merasa lebih disiplin dengan mengikuti kegiatan A. Ternyata dari kegiatan ini aku itu lebih mandiri, atau aku selama di asrama Amanatul Ummah itu aku merasa lebih mandiri, aku lebih percaya diri, lebih termotivasi. Jadi kayak gitu. Itu adalah yang intrapersonal. Secara sederhana, soft skills itu bisa diartikan dengan memiliki soft skills itu memudahkan seseorang untuk mengerti kondisi psikologis diri sendiri. Juga mengerti bagaimana mengatur ucapan, pikiran, sikap, dan perbuatan, dan juga berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Nah, oke, itu ya, soft skills. Sekarang coba lihat gambar yang ada di samping ini. Ini ada dua orang sedang ngapain? Ya, betul sekali. Mereka sedang bermain sepak bola ya. Yang laki-laki pasti suka. Kira-kira dari mengikuti kegiatan ini, anggaplah dua orang ini mengikuti pelatihan sepak bola di sebuah klub gitu ya. Kira-kira hard skill apa yang mereka akan peroleh dan soft skills apa yang mereka peroleh? Yap, di sini misal lihat kan, insya Allah kalian juga akan menjawab hal yang sama ya. Yang pertama, hard skill yang kalian dapat itu bisa jadi kalian akan diajari berlari. Ini keahlian yang harus kalian miliki untuk ketika kalian terjun ke latihan sepak bola. Kemudian latihan menendang, latihan berebut bola. Semua ini ada ilmunya dan semua ya masing-masing orang yang ada di klub itu pasti memiliki hard skill tersebut, menguasai hard skill tersebut. Kemudian bagaimana dengan soft skills? Soft skills apa yang kalian dapatkan dari latihan yang mereka dapatkan dari latihan bersepak bola tadi, yaitu kemampuan bekerja sama. Yang kedua, mengambil inisiatif. Yang ketiga, keberanian mengambil keputusan. Yang keempat, gigih. Jadi contoh, dalam bermain sepak bola, kalian pasti punya intuisi atau punya
rencana aku harus nendang sekarang apa nanti aja. Itu terjadinya sangat cepat kan. Itu bisa diartikan saiki ae, sekarang aja aku akan nendang bola ini supaya bisa gol. Dan kalian tendang ternyata gol gitu ya. Berarti itu kalian sudah mendapatkan yang namanya soft skills, keberanian mengambil keputusan secara sadar atau tidak sadar, ya. Oke, dari yang misal bahas di atas itu begini. Setiap atau apapun profesi kita itu dituntut mempunyai hard skill yang khusus. Tidak semua orang atau semua profesi harus memiliki keahlian yang sama semua. Itu tidak mungkin. Tetapi apapun profesi kalian, kalian harus memiliki soft skills yang baik. Gitu. Kalau menurut Sucipta, itu beliau bilang kalau soft skills setiap orang itu jumlah dan kadarnya berbeda-beda. Kok bisa? Iya, karena itu dipengaruhi oleh kebiasaan berpikir, berkata, bertindak, dan bersikap. Empat kebiasaan ini kita peroleh ketika kita bertemu dengan atau berinteraksi dengan banyak orang ya. Nggak mungkin kalian di kamar terus kalian punya kebiasaan berpikir, berkata sama siapa, ngomong sama diri sendiri. Oh, itu tidak akan membuat kalian lebih maju atau mengasah soft skills kalian. Bertindak, bersikap. Tentu keempat ini harus diasah dengan bertemu dengan banyak orang. Salah satunya wadah yang bisa kalian wadah yang bisa menampung atau wadah ngeblank. Oke, jadi tempat atau ya anggap aja lah wadah-wadah yang bisa menampung kalian banyak orang untuk mengasah empat hal ini, kebiasaan empat ini itu adalah salah satunya adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Astagfirullah. Jadi, soft skill itu seperti yang Miss Lebak katakan tadi, soft skills itu tidak didapat dengan belajar di kelas saja, tapi melalui latihan, kegiatan khusus, dan tentunya pembiasaan diri. Contoh kayak gini, kalian mengikuti ekstrakurikuler Banjari gitu ya. Pembinanya bilang, jam 5 tepat kalian, anggaplah jam 11 siang tepat kalian harus berkumpul di ruang A gitu ya. Yang tidak berkumpul, yang telat, kalian akan mendapatkan konsekuensi A, B, C, D gitu ya. Terus ternyata kalian telat dan mendapatkan hukuman atau mendapatkan konsekuensi, menjalankan konsekuensi. Di situ terus lama-kelamaan kalian tentu masa terlambat lagi, enggak kan, pasti berangkat dahulu. Itu bisa diartikan pembiasaan diri. Kalian akan terbiasa untuk datang lebih awal agar tidak mendapatkan konsekuensi yang sama seperti sebelumnya. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama ya. Kemudian, jadi ekstrakurikuler sendiri itu bisa diartikan sebagai wadah pengembangan potensi, bakat, dan juga minat peserta didik atau santri. Tetapi selain hal itu, pengembangan potensi dan lain-lainnya itu juga memberi dampak positif bagi kita, yaitu pada penguatan pendidikan karakter. Salah satu karakternya yaitu tadi percaya diri, kemudian what else tadi? Oke. Fungsinya ekskul itu banyak, ada pengembangan, sudah ya tadi dibahas ya, yaitu pengembangan bakat dan minat. Sosial, kita berinteraksi
dengan teman-teman yang lainnya rekreatif. Tentu kalian kan nggak monoton, kalian nggak belajar atau nggak menulis hal yang seperti di kelas, kalian bebas kayak gitu. Yang keempat, seperti yang misal kaitkan di awal, yaitu berhubungan dengan persiapan karir. Karena karir membutuhkan soft skills. So, sekarang, oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan melihat sebuah video. Ini video berisi tentang beberapa eskul yang ada di MA Ekcis Surabaya. MA MTS Ekcis Surabaya. Tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and bring that beat back. Well, dari beberapa video yang bisa kalian lihat tadi, ada sekitar berapa tadi? 7 atau 9 video ekskul ya. Salah satunya yang ada di gambar ini, yaitu ada Padus. Kemudian untuk pramuka ini, alhamdulillah kemarin meraih juara 1 nasional atau se-Indonesia dalam bidang atau mata lomba, yaitu yel-yel. Kemudian yang ketiga di sini adalah Banjari, dan yang keempat di sini adalah seni bela diri. Untuk yang oh ya gini, apapun nanti ekstra sebagai penutup ya, ini terakhir sebagai penutup, apapun ekstra yang nanti kalian ikuti, satu hal yang misalnya
ingin sampaikan, yaitu jangan sampai kalian mengikuti eskul hanya dapat lelahnya aja. Semuanya misal bertanya, gimana eskulnya tadi? Capek, Miss. Jangan sampai ada yang bilang seperti itu. Jadi dalam mengikuti eskul nanti, kalian harus benar-benar bisa mengasah hard skill dan soft skill kalian secara seimbang. Mana Miss yang paling penting? Dua-duanya penting, tapi lebih penting soft skill kalian. Karena kita belum tahu nanti jenjang karir apa yang kalian akan geluti, tapi yang pasti soft skill dimiliki semua profesi nantinya, ya. Jadi moto terakhir atau quote terakhir dari Miss Elba adalah rahasia kesuksesan tidaklah sulit untuk ditemukan. Semakin baik kita berinteraksi dengan orang lain, semakin insya Allah semakin baik pula kualitas hidup kita. Sekian dari Miss Elba, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.